Ditolak terus itu. Sampai akhirnya hari itu Tuhan bilang selesai. Ya udah. Akhirnya hari itu di ACC. Dan seperti itu yang saya alami, saudara. Ada penderitaan di balik panggilan. Mari buka Filipi 1 ayat 29. Ini ayat firman Tuhan saya bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Anak Tuhan dipanggil bukan hanya untuk terima berkat, tapi juga untuk menderita. Jadi kalau saudara sekarang sedang diproses Tuhan, menderita, belajar bersyukur. Yang terakhir, yang ketiga, Daud belajar untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud ketika harus berperang melawan Goliat. Goliat itu tingginya berapa meter? Hampir sekitar 2-3 meter, saudara. Tingginya Goliat itu sekitar itu. Kalau diukur, karena kan berapa hasta tingginya itu, kalau di convert ke ukuran meter ya sekian senti itulah. Nah, Daud itu masih muda, masih kecil. Lawannya Goliat yang tinggi besar, sudah pengalaman jadi tentara. Itu kan kalau secara logika manusia itu namanya udah pasti bunuh diri gitu ya. Karena yang satu masih muda, belum pengalaman, yang satu sudah bakat jadi tentara, apalagi badannya tinggi gede, segede gaban, setinggi Ultraman gitu ya. Kan sudah seperti itu, badannya tinggi besar. Tapi Daud, lihat apa yang Daud katakan. Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pisau, dengan pedang dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah bangsa Israel. Artinya apa? Daud berkata, hidup matiku itu tidak tergantung pada ukuranmu, tapi tergantung kepada Allahku yang pegang hidupku. Kemarin saya dapat SMS dari seorang teman, dia berkata bagus sekali seperti ini. Kalau kamu sedang menghadapi masalah, jangan kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ada masalah yang besar. Tapi berkatalah kepada masalahmu, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan itu menjadi rema bagi saya, saudara. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi saya setiap kali saya menghadapi masalah. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kadang ada titik-titik tertentu di mana secara manusia kita tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapinya. Sesuatu yang kelihatannya tidak logis untuk kita hadapi. Daud melawan Goliat itu tidak logis. Yang logis Saul yang juga seorang tentara melawan Goliat, itu logis. Tapi Daud tidak punya pengalaman tentara, masih muda, masih merah, imut-imut, jojoba, jomblo-jomblo bahagia, imut-imut, ijo lumut gitu ya, harus menghadapi Goliat yang tinggi besar. Tidak logis. Dalam hidup kita pun kadang ada titik-titik tertentu di mana kita dihadapkan pada situasi-situasi di mana kita harus belajar percaya dengan iman dan mengalahkan logika. Beberapa waktu ini, yang terakhir ini bulan September, saya baru diterima skripsi. Skripsi kalau di KG itu kan ada divisi-divisinya, ada divisi bedah mulut, ada divisi prosto, ya, ada divisi perio yang ngurusi gusi, ada orto, bikin kawat gigi. Nah, saya ini ngambil skripsi di bidang IKGA, kedokteran gigi anak. Nah, saya diterima di situ. Itu sebenarnya saya merasa itu anugerah Tuhan. Divisi IKGA itu bukan divisi yang sepi pengunjung, karena mahasiswa itu kan biasa milih gitu ya, harus milih mana, boleh milih bebas masuk divisi mana. Ini divisi paling rame, paling banyak peminat karena terkenal paling lulusnya paling cepat. Jadi kalau yang lain skripsi 2 tahun, di IKGA 1 tahun. Nah, kemarin pada waktu saya harus mengajukan proposal skripsi mau masuk kemana, saya doa. Ada usaha doa, Roh Kudus bilang, bikin proposal skripsi, daftarkan ke IKGA. Loh, aku bilang, Tuhan, IKGA itu yang minat banyak. Tiap tahun yang nerima sedikit, yang diterima sedikit, yang daftar banyak. Kalau saya tidak masuk ke IKGA, udah ngelamar, dibuangnya nanti ke divisi yang lain, yang divisinya itu lulusnya paling lama. Nah, kalau masih untung dapat yang divisi lain yang lulusnya ya meskipun tidak secepat IKGA tapi sedang-sedang ya masih lumayan. Nah, kalau ditendang langsung masuk ke yang divisi yang lulusnya lama 2 tahun, udah semester 7 belum punya pacar, apa enggak tambah tua nanti di situ di kampus itu ya. Nah, akhirnya pada waktu doa Roh Kudus bilang lagi, bikin proposal skripsi, buat proposal skripsi, masukin IKGA. Akhirnya saya buat proposal, saya masukin IKGA. Nah, setelah itu saya ketemu seorang teman saya, dia dari Malaysia dan kebetulan dia juga bimbingannya dari dokter pembimbingnya, dosen pembimbingnya itu seorang dokter di IKGA. Dia sudah bilang gini, kau ngapain kau daftar-daftar di IKGA juga?
kau nggak mungkin bisa diterima gitu. Dia bilang gitu. Kenapa? Lah aku aja ini udah jadi anak bimbingnya dokter IKGA itu, di dosen di IKGA, udah bikin kontrak kalau aku mesti dimasukin ke IKGA. Loh kok gitu? Ya kalau yang dosen pembimbingnya dari IKGA mesti langsung udah dibikin kontrak, ikut penelitian, masuk ke skripsi di IKGA. Lah dia bilang gitu, saya mulai deg-degan saudara. Oh iya. Terus berapa orang yang udah dibimbing di IKGA? Udah 4 orang. Jatahnya, kuotanya untuk skripsi di IKGA berapa? 13 orang. Berarti dikurangi 4 berapa? 9 orang. Berarti 9 orang ini dibuat rebutan orang 100 saudara. Dan di IKGA itu modelnya diundi. Kalau peminatnya terlalu banyak, akhirnya apa? Diundi. Nah akhirnya setelah diundi itu kan 9/100, berarti peluangnya 1 orang diterima berapa saudara? Kan kecil sekali. Akhirnya saya pada waktu itu, ya udah, aku bilang, Tuhan gimana ini? Roh Kudus bilang, percaya. Percaya Tuhan. Terus ingatkan ayat dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagahku, melainkan dengan roh Tuhan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan pada waktu itu akhirnya ya sudah, maju, masuk, tak daftarin. Setelah saya daftarin, diundi. Saya tunggu sekitar hampir setengah bulan yang kemudian diumumin. Saudara, nama saya tercantum dalam daftar penerimaan undian, ada di daftar nomor 3 dari 13 orang itu, 13 kuota. Itu nama saya ada di urutan nomor 3. Artinya nama saya udah awal-awal diterima dulu di IKGA. Dan teman saya dari Malaysia tadi yang dia bilang sudah dibimbing oleh dosen IKGA, akhirnya dia sendiri tidak diterima di IKGA, saudara. Dan pada waktu itu saya tanya, loh kok bisa kayak gitu? Dan Roh Kudus bilang, ya memang itu jatahnya yang 1 buat kamu, makanya 1 dioper dulu gitu. Nah, saya belajar saudara untuk mengandalkan Tuhan dari situ. Secara manusia itu tidak mungkin 100 orang memperebutkan 9 kursi yang tersisa. Karena dari 13, 4 udah paten dijatah untuk orang tertentu, 4 orang yang bimbingannya dosen IKGA. Berarti yang masih bisa diundi itu 9. Dari 13 dibuang 4, tinggal 9. 9 diundi untuk orang 100. Itu kalau bukan Tuhan yang berkarya, tidak mungkin. Karena itu saya belajar untuk apa? Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saya juga mengajak kepada setiap saudara belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena itu ada lagunya kan saudara. Hatiku percaya. Ada lagunya, hatiku percaya. Belajar jangan untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kalau engkau mengandalkan kekuatan sendiri, ada batas waktu tertentu di mana kekuatanmu habis. Engkau akan jadi lelah. Dan engkau akan menjadi seperti orang yang terkutuk karena engkau bersusah payah, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Tapi kalau engkau belajar mengandalkan Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Daud belajar 3 hal. Dia belajar hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, dia belajar untuk setia dengan panggilannya sekalipun menghadapi penderitaan. Dan yang ketiga, Daud belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuh hati. 3 hal yang dijalani Daud, dan Allah membayar janjinya, menggenapi janjinya kepada Daud. Yesus Kristus diberikan melalui keturunan Daud. Tuhan Yesus harus turun ke dunia, itu perjanjian umum. Tapi Tuhan Yesus diberikan turun ke dunia melalui keturunan Daud, itu perjanjian khusus yang dibuat Allah kepada Daud. Saya berdoa malam hari ini saudara menjadi orang-orang yang berani membayar harga, supaya perjanjian yang saudara terima bukan cuma perjanjian umum, tapi perjanjian khusus pribadi demi pribadi saudara dapatkan dan saudara terima. Maka hidup saudara dan keturunan anak cucu sampai selama-lamanya akan diberkati. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Allah yang setia, yang menunjukkan kasih-Nya kepada beribu-ribu generasi. Amin. Mari bangkit berdiri.